Terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai bakti kepada orang tua. Bakti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk dan hormat, atau perbuatan yang menyatakan setia, yaitu kasih, hormat, dan tunduk. Orang tua dalam berbagai aspek, yaitu orang tua di negara, orang tua di agama, orang tua di wihara, orang tua di organisasi, dan orang tua di dalam keluarga. Para founding fathers atau bapak pendiri bangsa ini, para pemimpin negara yang sudah purna tugas, maupun para pemimpin negara yang saat ini sedang bertugas, bisa kita sebut sebagai orang tua di negara. Orang tua di agama mungkin kita sudah mengenal sosoknya dengan jelas. Salah satunya yaitu mendiang yang Arya Biksu Asin Jinarakita, yang kita panggil sebagai Sukong. Para biksu biksuni juga boleh kita anggap sebagai orang tua di agama. Para bapak dan ibu pandita bisa kita sebut juga sebagai orang tua di agama. Orang tua di wihara, yaitu mulai dari para sesepuh yang sudah lama meninggalkan kita, yang mendirikan wihara, yang telah banyak berbakti untuk kemajuan wihara, bisa kita panggil sebagai orang tua di wihara. Para pengurus yayasan yang sudah pernah tugas maupun yang saat ini sedang bertugas. Para pengurus wihara yang saat ini sedang bertugas maupun yang telah purna tugas, bisa kita sebut sebagai orang tua di wihara. Orang tua di organisasi mungkin salah satunya seperti para mantan pengurus Taman Putra yang sekarang namanya sudah berubah menjadi Gabi, atau mantan pengurus BSSB, Balai Santunan Siswa Buddha, atau sebelumnya Buddhist Sunday School Bogor, yang sekarang sudah menjadi PMV. Lalu ada para pengurus MBI, Majelis Budayana Indonesia, para pengurus WBI, Wanita Buddhis Indonesia, para pengurus semua yang saat ini sedang bertugas, dan seluruh pengurus yang dulu sempat bertugas. Kita panggil mereka sebagai orang tua di organisasi. Yang akan saya bahas di sini adalah orang tua dalam keluarga, yaitu ayah ibu, mertua, kakek nenek, paman bibi, dan seluruh sepuh yang ada di dalam keluarga kita. Di Tiongkok ada suatu tradisi mudik di tahun baru yang disebut sebagai Chuan Yun, di mana keadaan ekonomi yang sulit di pedesaan di Tiongkok menyebabkan banyak anak muda harus pergi jauh, meninggalkan orang tua dan kampung halaman mereka untuk kuliah dan bekerja di kota-kota industri, kota perdagangan, dan kota-kota besar lainnya. Setiap menjelang tahun baru Imlek, terjadi kepadatan luar biasa di perjalanan darat, kereta maupun udara, di mana seluruh orang di Tiongkok pulang kampung untuk menemui orang tua dan keluarga yang mereka cintai. Orang tua di kampung halaman selalu mendoakan anak-anak mereka agar bisa meraih kesuksesan dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang baik. Sepanjang tahun,
orang tua hanya bisa menanti kabar dari anak-anaknya karena mereka hanya bisa bertemu setahun sekali itu saja. Dan anak-anak akan selalu berusaha untuk pulang apapun yang terjadi di setiap tahun baru Imlek. Karena belum tentu orang tua yang mereka cintai akan masih ada di tahun berikutnya. Story moral dari Chun Yun ini adalah harus menyadarkan kita bahwa betapa beruntungnya kita yang masih bisa bersama dengan orang tua kita selagi mereka masih hidup, yang bisa hidup berdekatan ataupun tinggal bersama dengan orang tua kita. Karena masih banyak orang yang harus berjuang untuk bisa bertemu dengan orang tua mereka dan hanya bisa dilakukan satu kali dalam 1 tahun. Di dalam Sutra Bhakti Seorang Anak disebutkan 10 jenis kebaikan ibu. Yang pertama, kebaikan di dalam memberikan perlindungan dan penjagaan selama anak dalam kandungan. Yang kedua, kebaikan dalam menanggung penderitaan selama kelahiran. Yang ketiga, kebaikan untuk melupakan semua kesakitan begitu anak telah dilahirkan. Yang keempat, kebaikan dari memakan bagian yang pahit untuk dirinya sendiri dan menyimpan yang manis untuk anaknya. 5. Kebaikan untuk memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya sendiri berbaring di tempat yang basah. Yang keenam, kebaikan menyusukan anak pada payudaranya dan memberi makan dan membesarkan anaknya. Ketujuh, kebaikan dalam membersihkan kotoran di anak-anaknya mereka. Kedelapan, kebaikan dari selalu memikirkan anak bila dia sedang berpergian jauh. 9. Kebaikan karena kasih sayang yang dalam dan pengabdian. 10. Kebaikan karena rasa welas asih yang dalam dan simpati. Ayah bekerja keras menghidupi keluarga. Walaupun lelah dan sakit, ayah tetap rajin bekerja supaya anak-anaknya bisa makan dengan cukup. Ayah melakukan semua usaha agar anak-anaknya bisa sekolah yang baik, supaya bisa memiliki karir dan kehidupan yang lebih baik dari yang pernah dimiliki oleh ayah. Ayah memberikan perlindungan dan menjaga anak-anaknya supaya tetap aman. Ayah selalu memaafkan kesalahan anak-anaknya, walaupun seberat apapun, sebesar apapun, mereka akan selalu memaafkan. Ayah selalu mempercayai walaupun banyak kebohongan yang dilakukan anak-anaknya. Ayah menahan tangis dan air matanya dalam kondisi yang sesulit apapun, seberat apapun, supaya anak-anak bisa belajar menjadi kuat dan tegar. Kewajiban anak menurut si Galawada Sutta yang pertama, dahulu aku telah dipelihara dan dibesarkan oleh mereka, sekarang aku akan menyokong mereka. Aku akan melakukan tugas-tugas kewajibanku terhadap mereka. Aku akan menjaga baik-baik garis keturunan dan tradisi keluarga. Aku akan membuat diriku pantas untuk menerima warisan. Aku akan mengurus persembahyangan kepada sanak keluargaku yang telah meninggal dunia. Pernahkah kita ingat kapan terakhir kalinya kita mendengarkan cerita masa muda dari orang tua kita dengan penuh kegembiraan dan antusiasme? Pernahkah kita ingat bahwa kita mau mendengarkan keluh kesah orang tua kita tentang hal-hal kecil
yang sebenarnya kita anggap tidak penting. Kapan terakhir kalinya kita memegang tangan orang tua kita, mengelus keriput di tangannya, dan menyadari bahwa mereka telah menua dan sebentar lagi akan meninggalkan kita? Kapankah kita berusaha membantu untuk membersihkan rumahnya, mengganti spraynya, bila mana dia sedang kesulitan? Kapan terakhir kalinya kita melihat kondisi kesehatan mata, telinga, gigi, perut, kaki, tangannya? Apakah semua bisa berfungsi dengan baik, ataukah ada kesakitan yang mereka alami? Apakah kita lebih memilih untuk membuka medsos, asik update Facebook, Instagram, Twitter, daripada mendengarkan perkataan dan cerita orang tua kita? Apakah kita lebih sibuk chatting dengan teman dan tidak mau mendengarkan nasihat mereka? Apakah kita ingat terakhir kalinya kita memarahi orang tua kita cuma karena hal-hal sepele? Mungkin juga tadi pagi, kemarin malam, kemarin siang, atau barusan. Apakah kita merasa jauh lebih pintar dan selalu menyalahkan orang tua? Apakah kita selalu menyusahkan hati dan membuat cemas orang tua? Apakah kita mengabaikan penyakit yang diderita oleh orang tua? Ketika kita kecil, orang tua membersihkan semua kotoran yang keluar dari tubuh kita. Mereka tidak merasa jijik untuk melakukan itu. Bahkan di saat mereka makan, ketika anak tiba-tiba buang air, mereka harus langsung membersihkan anak supaya menjadi bersih kembali. Ketika kita kecil, mereka memberi kita makan dan minum dengan sabar, mengajari kita berbicara untuk pertama kalinya. Mereka mendengarkan semua rengekan dan tangisan kita. Orang tua selalu terjaga sepanjang malam ketika anak-anaknya sakit. Mereka memberikan semua usaha yang terbaik agar kita tumbuh dengan sehat. Ketika kita remaja, kita mulai memiliki teman dalam pergaulan. Kita memiliki banyak permainan atau kegiatan di luar rumah. Kita jadi merasa lebih pintar dari orang tua yang semakin tua dan ketinggalan teknologi. Lalu kita membandingkan orang tua kita dengan orang tua teman lain yang kita anggap lebih sukses atau lebih pintar dari orang tua kita. Kita membangkang dan tidak memperdulikan nasihat yang diberikan. Ketika kita mulai dewasa dan memperoleh penghasilan sendiri, kadang-kadang terbit di hati kita, ini adalah uangku, ini adalah hasil kerja kerasku, hasil cucuran keringat dan air mata darah. Nah, kan sering nih ada istilah cucuran keringat dan air mata darahku untuk membeli semangkok berlian. Nah, itu harus kunikmati sendiri. Banyak anak membeli banyak kemewahan, barang-barang mewah, smartphone, mobil, atau games, dan memiliki kehidupan yang boros. Tetapi di sisi lain, mereka menjadi sangat kikir, sangat pelit terhadap orang tua mereka sendiri yang sejak dulu telah membesarkan mereka dan mengeluarkan banyak sekali effort sehingga anak-anak bisa sukses seperti sekarang. Aku lagi gak punya uang, bulan ini gak bisa ngasih uang, coba minta ke anak yang lain, mama jangan boros-boros, papa jangan boros-boros. Ketika menikah dan punya anak,
Anak yang sudah dewasa ini memiliki istri yang cantik atau suami yang tampan, yang sukses. Mereka selalu memikirkan kebahagiaan bagi pasangannya masing-masing. Setelah memiliki anak, mereka akan mencurahkan seluruh kasih sayang untuk anak-anaknya masing-masing. Tapi di sisi lain, mereka mulai melupakan orang tua mereka. Penyakit dan usia tua pasti akan datang menghampiri kita semua tanpa kecuali. Ketika orang tua sudah mengalami sakit, lemah dalam ingatan, lemah dalam pendengaran, semua menjadi menyebalkan bagi anak-anak yang tidak berbakti. Ketika itu pula, mereka justru memberi contoh kepada anak-anak mereka masing-masing bagaimana cara mereka untuk memperlakukan orang tuanya di kehidupan yang akan datang. Jadi apabila sekarang para orang tua diperlakukan dengan tidak baik oleh anak-anaknya, maka cucunya saat ini sedang mempelajari hal itu. Ingatlah bahwa kita pun pasti akan menjadi tua. Anak-anak kita akan belajar dari kita bagaimana cara kita untuk memperlakukan kita. Demikian, anak-anak tidak berbakti akan mengatakan hal-hal seperti itu. Orang tua yang sudah merawat dan membesarkan mereka sekarang tampak lusuh, kumal dan menjengkelkan. Setiap hari hanya menjadi beban bagi mereka. Yang dipikirkan hanyalah anak-anaknya sendiri dan pasangan hidupnya. Love your parents and treat them with loving care, for you will only know their value when you see their empty chair. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Jangan sampai kita tidak berbakti kepada orang tua kita di saat mereka masih hidup, mereka masih ada. Dan kita baru menyadari kehilangan itu ketika yang kita lihat hanyalah kursi kosong. Ada dua hal yang tidak bisa ditunda dalam kehidupan ini menurut Master Cheng Yen, yaitu berbakti kepada orang tua dan berbuat kebajikan. Saya sendiri hidup kekurangan. Bagaimana saya bisa membantu dan menyokong orang tua? Tidak semua orang tua mengharapkan materi saja dari anak-anaknya. Perhatian dan kasih sayang kita tentu diharapkan oleh orang tua. Yang paling penting adalah kita tidak menjadikan beban di pikiran mereka, dan kita juga tidak memberatkan ekonomi dari orang tua. Kita tidak boleh menjadi pemalas, pembunuh, penjudi, penipu, dan pelaku kejahatan-kejahatan lainnya yang akan menyedihkan bagi orang tua kita. Dalam masa pandemi ini, kita juga harus selalu melindungi orang tua dengan menjauhkan mereka dari COVID-19. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Kita harus selalu menggunakan masker apabila bepergian dan hindari berkumpul dengan orang-orang banyak. Ketika kita pulang dari mana-mana, sebelum masuk rumah, cucilah tangan dan kaki. Jadi, di rumah kita selalu bersih dari virus dan kotoran lainnya. Itu saja mungkin yang bisa kita lakukan untuk orang tua apabila kita tidak bisa melakukan banyak hal yang wah. Apalagi yang kita tunggu? Apakah kita harus menunggu sampai orang tua kita terbaring di rumah sakit dalam kondisi kritis di ICU? Atau kita menunggu
sampai orang tua kita sudah ada di dalam peti mati, di rumah duka, di krematorium, ataupun di makam. Selagi masih bisa, selagi orang tua masih ada, langsunglah berbakti kepada mereka. Karena jangan sampai yang tersisa hanyalah penyesalan apabila yang kita pandangi hanyalah batu nisan atau papan nama. Sebanyak apapun yang kita sembayangi untuk mereka, makanan, minuman, dan banyak hadiah-hadiah lain, tetapi cuma bisa di meja sembahyang. Bila orang tua masih ada, berikanlah kasih sayang, kata-kata yang lembut dan hormat. Berikanlah perhatian, waktu untuk mengunjunginya. Jagalah kesehatan mereka dengan memastikan mereka sudah tidur cukup di tempat yang layak, yang bersih. Mereka sudah makan yang cukup, yang bergizi. Pastikan bahwa mereka tahu bahwa mereka dapat mengandalkan kita, anak-anaknya sendiri. Jagalah nama baik mereka dengan melakukan perbuatan yang tidak tercela. Bila orang tua sudah tidak ada, yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga nama baik mereka dengan melakukan perbuatan baik dan melakukan pelimpahan jasa atas nama mereka. Merawat ayah bunda, melindungi anak istri, dan pekerjaan tidak terbengkalai. Itulah berkah utama. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya.